Baik Pak, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan pendengaran. Jadi di sini Pak, saya ingin mengetahui bagaimana eh, pendengaran Bapak, apakah masih normal atau tidak. Jadi apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jadi di sini kita akan lakukan tes pendengaran. Jadi kita posisi pasien dan pemeriksa itu 6 meter, kemudian pasien tadi Pak bisa menghadap lurus ke tembok, kemudian si pemeriksa menghadap ke telinga yang akan diperiksa agar pasien tidak dapat mengetahui gerakan bibir kita ketika mengucapkan kata dari bisilabik. Jadi di sini kita menggunakan suara perut. Jadi Pak, nanti saya akan mengucapkan kata. Jadi kalau Bapak dengar coba sebutkan ya. Nah, di sini kita tarik nafas. Bapak dengar? Apa? Dengar gajah. Gajah ya? Ya, baik. Jadi di sini pasien dapat menjawab sesuai dengan yang saya ucapkan tadi. Jika pasien tidak dapat mendengar ucapan dengan jarak 6 meter, maka kita maju lagi 1 meter, dan begitu lagi ketika masih tidak dapat mendengarkannya. Sekian tes pendengaran. Baik Pak, di sini saya akan lakukan pemeriksaan pendengaran kepada Bapak. Jadi tujuannya untuk mengetahui apakah pendengaran Bapak ini masih normal atau tidak Pak. Jadi apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, jadi di sini kita menggunakan garpu talah. Jadi untuk pemeriksaan pertama yaitu tes garis pendengaran. Jadi di sini kita coba dengarkan pasien dengan bunyi garpu talah, mulai dengan ukuran hertz yang terkecil, terendah hingga yang paling tinggi. Jadi Pak, nanti saya coba bunyikan ini namanya garpu talah ya Pak. Jadi saya akan bunyikan, kemudian saya letakkan pada samping telinga Bapak. Jadi apakah Bapak mendengar atau tidak ya Pak? Jadi apakah Bapak mendengar? Dengar. Nah, baik, kemudian kita coba ukuran lainnya lagi. Tidak. Baik, apakah Bapak mendengarnya? Dengar. Baik, kemudian kita ambil ukuran yang paling besarnya. Tidak. Mendengar. Oh, ya. Selanjutnya di sini kita lakukan tes Rine. Jadi di mana tes Rine ini kita membandingkan pengantaran bunyi antara tulang dan melalui udara. Jadi biasanya di sini kita menggunakan garpu talah dengan ukuran 512 Hz. Jadi Pak, nanti saya akan letakkan pada belakang telinga Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak sudah tidak dengar, silahkan angkat tangannya. Kemudian nanti saya akan majukan di depan telinga Bapak ya. Jadi bisa sedikit agak ke sini Pak. Kemudian kita putarkan. Taruh. Apa masih dengar Pak? Iya. Masih ya? Nah, baik. Jadi di sini kita lihat normalnya, di sini kita lihat normal. Jadi normalnya apabila di tulang sudah tidak terdengar, kemudian kita letakkan pada samping telinga, biasanya bunyinya masih terdengar. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tes Weber. Nah, di sini kita menilai suara ini apakah dia lebih condong ke kanan atau ke kiri, atau yang biasa disebut dengan lateralisasi. Nah, jadi Pak, nanti saya letakkan ini di atas kepala Bapak. Jadi nanti kita rasakan dia lebih condong kemana bunyinya ya Pak. Tidak. Di kanan, Pak. Lebih condong ke kanan ya Pak. Nah, di sini kita dapatkan pada tes Weber ini dia lateralisasi ke kanan. Selanjutnya yaitu tes swaba. Nah, di sini tes swaba, di sini kita membandingkan antara pendengaran
antara melalui tulang pendengaran si pemeriksa dan tulang pendengaran si pasien. Ini Pak, nanti saya akan letakkan pada belakang telinga Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak tidak dengar, katakan ya. Ya. Jadi di sini pertama saya akan melakukan pada diri saya dulu, kemudian saya serahkan ke pasien. Nah, ya, nah, baik. Kemudian sekali lagi kita lakukan ke pasien ke pemeriksa. Ya. Ya, baik. Di sini kita dapatkan pada pemeriksaan tes swaba di sini pasien hasilnya normal. Jadi Pak, mungkin itu saja pemeriksaan pendengaran yang saya lakukan Pak. Terima kasih banyak Pak.